Ros, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mbak Novi. Ntar Mbak, agak ribet. Udah kelamaan kali kamu nggak kesini, jadinya masih adaptasi. Adaptasi mic lah apalah gitu kan. Iya, harus bongkar-bongkar. Ros, pada episode ini kita mau bikin challenge, tantangan untuk Apa menjawab pertanyaan. Di mana pertanyaan itu sama-sama kita jawab. Dan sudah saya siapkan pertanyaannya. Aku juga berarti. Enggak, jadi satu pertanyaan dijawab dua-duanya. Oh, oke. Oke, ya. Challenge-nya sudah siap? Dah. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat aku dan kamu menangis? Menangis? Kamu pernah nangis nggak sih, Ros? Jarang nangis. Karena laki-laki sih. Enggak, tapi pernah. Pernah nangis? Pernah. Kapan? Yang pertama waktu aku rindu Yasa dulu. Oh, yang waktu pisah ya? Waktu pisah, nangis Mbak aku. Nangis bener-bener. Nangis yang bener-bener, cuman karena sampai gitu-gitu. gue sampai keluar ringus-ringus gitu, sampai yang gitu-gitu. Sampai gitu? Iya, sampai teriak-teriak aku. Karena aku sampai jelek banget gitu-gitu. Iya. Wow, terus bukan nangis yang gitu ya? Enggak, sampai yang bener-bener nangis. Karena aku di teater, Mbak, pertunjukan. Aku nangis di atas panggung. Aku pentas. Oh, ya nggak kelihatan dong. Iya dong. Disangkanya kamu acting. Padahal itu enggak. Bener-bener itu aku nangis. Aku cerita tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya di naskahku itu. Jadi judulnya Lost. Judulnya pementasannya Lost. Waktu itu pentas di Malang di UB. Terus diundang teman-teman UB, aku pentas tuh monolog Lost. Aku sambil pentas sambil monolog. Aku sambil lukis kan di depan. Yang aku lukis wajahnya si Yasa. Ya aku nangis yang bener-bener nangis karena itu ya bukan acting, itu aku bener-bener rasain ya. Aku yang kangen banget sama anak. Udah 2 mau ke 3 tahun nggak pernah tidur bareng. Oh, tapi ketemu iya. Cuman pengen tidur bareng gitu. Terus yang kedua masih tentang anak. Waktu anak kedua meninggal, aku nangis yang sampai yang bener-bener nangisnya aku teriak, aku yang aduh kok gini banget gitu, Pak. Itu kehilangan yang bener-bener nih sampai kalau sekarang aja masih inget aku pasti nangis. Pasti ini tapi kamu udah nerima kan? Kalau nerima, Mbak. Tapi kalau ikhlas, aku ikhlas. Tapi itu berapa hari, Ros? Umur berapa? Umur 6 bulan anakku. Aduh, lumayan. Baru bisa balik, terus dia belajar rangka gitu loh, Mbak. Iya. Jalan mundur gitu, dan karena memang nggak sakit, Mbak. Iya. Jadi dari hari Rabu tuh dia udah mulai nangis nggak tahu kenapa, terus tiba-tiba dia berak ikut darah gitu, Mbak, sambil muntah gitu. Akhirnya diperiksa kan, kalau dalam 24 jam masih tetap sudah bawa ke spesialis kan. Akhirnya aku bawa tuh ke spesialis di Pamekasan. Terus dibawa ke spesialis. Spesialis bilang nggak apa-apa gitu kan. Tapi itu hari Sabtu hari Jumat, kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu itu udah agak mending. Hari Minggu pagi, malam Minggu dia nangis terus, Mbak, sambil muntah walaupun sudah nggak berak ya, tapi muntahnya terus. Yang awalnya gemoy itu udah kurus banget kayak ini. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit umum karena waktu itu COVID, Mbak. Jadi setelah di ronsen diperiksa ada benjolan di ususnya yang menghambat sistem pencernaannya dan harus dioperasi ke Surabaya. Dan waktu itu masih nunggu validasi tempat di sana ada atau enggaknya. Cuman sudah ada tempat di sana, oksigennya dipindah mau diganti ke yang selang. Karena mau perjalanan kan, pas diambil itunya udah nggak ada, dan aku nggak berani natap, aku nggak berani untuk ngelihat itu. Jadi pas yang jaga di rumah sakit itu ibu sama bapakku. Aku yang pas lemes, yang nggak bisa ngapa-ngapain, sudah sampai rumah yang semua di kehilangan banget. Cuman ikhlas, aku ikhlas.
Apa yang membuat dari kamu lubuk ikhlas? hati. Iya, karena aku percaya bahwa mungkin seandainya dia masih hidup, aku nggak punya Devan, Mbak. Oh iya. Aku setelah itu dikasih 1 tahun setelah itu Dev datang. Kamu memang niatnya cuma berdua, mau punya anak 2? Enggak ada program gitu sih, Mbak. Maksud aku enggak program harus punya anak segini, itu enggak. Cuman waktu anak kedua itu kan dari aku baru rujuk ke istriku hamil tuh punya anak kedua itu. Aku pengennya cowok. Akhirnya Freya lahir dan cewek kan. Aku kasih nama Freya. Dia nggak tahu kenapa waktu kecilnya Freya itu aku jarang keluar, Mbak. Aku di rumah terus. Nggak tahu kenapa, aku malas gitu loh. Mau keluar kalau nggak penting-penting amat aku nggak keluar. Waktu kecilnya Freya. Jadi sempet ada gini. Kalau kamu sayang banget pada seseorang, maka Tuhan akan mengambil orang itu ya. Betul. Mungkin aku merasa gitu ke Freya. Terlalu sayang mungkin. Makanya setelah itu aku sudah memutuskan untuk mungkin nggak usah punya anak dulu gitu. Cuman karena gini, obat untuk kehilangan anak ya harus obatnya bisa karena punya anak lagi. Makanya aku sama istri kita bangkit lah, kita program lagi. Akhirnya hamil lagi dan keluarlah si Dev cowok. Setelah cowok udah dulu capek udah dulu lah, cukup 2 dulu lah ya, saya sama Dev. Tapi kalau nanti pengen lagi ya nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Iya itu sih yang bisa buat tapi tetap kalau sedih itu tetap, tapi kalau ikhlas aku tetap ikhlas karena ya Tuhan lebih sayang dan Tuhan tuh lebih tahu apa yang tidak kita tahu. Ya, mungkin itu. Aku tetap percaya itu sih, Mbak. Kadang-kadang Dek, aku ngerasa bahwa kesedihan itu atau kehilangan itu menjadi titik balik kita. Saya waktu pas kena sakit ya, ada tumor itu jadi titik balik hidup saya. Itu hal yang buat Mbak Novi nangis juga nggak sih? Nggak, justru nangisnya karena bersyukur. Jadi ada momen dimana aku tuh pernah ada jadwal umroh ya Dek, terus jadwalnya itu mepet, jadi aku nggak pulang ke Indonesia. Jadi pas pulang saya anterin grup pertama cuma di Bandara Jeddah, terus aku ke hotel. Nah terus grup yang kedua datang besoknya, jadi aku nggak pulang ke Indonesia. Lah pas setelah grup kedua Dek, waktu mau pulang kan aku nggak bisa pulang sama mereka karena tiketnya beda. Jadi aku pas setelah pulang dari grup kedua, terus udah itu delay yang tadinya jam 12 sampai jam 5 atau 5 subuh. Gila kan nunggunya, dan itu antara capek, ngantuk 6 jam itu. Iya. Akhirnya udah mereka masuk ke ruang tunggu, aku pulang ke hotel. Di situ aku tuh nangis karena capek, karena apa macam-macam, tapi nangisnya makasih ya Allah, makasih. Dan nangisnya tuh nangis gede banget yang gitu. Tapi itu mungkin karena capek ya, ngantuk. Kayaknya udah puas, tuh udah selesai tugasku. Tapi di situ titik balikku. Jadi aku sampai nangis tuh, ya Allah makasih banyak, kalau nggak ada ini aku kayak nggak sadar. Aku kan sombong, arogan, egonya tinggi banget, terus perfeksionis, terus semuanya pokoknya. Tapi dari sakit ini aku jadi kayak titik balik, kayak nyadarin bahwa wah sehebat begini nih bisa sakit, tau nggak sih? Iya kan, sekeren saya, sehebat saya bisa sakit dan bisa hancur kayak gitu-gitu loh Dek. Jadi tapi kan gini Mbak, nih kalau aku nangis itu bukan puncak dari kesedihan. Enggak. Karena puncak kesedihan itu kan sebetulnya ketawa itu, Mbak. Ketawa tapi lagi sedih ya. Tertawa adalah puncak dari kesedihan, dan menangis itu sebetulnya puncak dari kebahagiaan. Iya. Pernah gini gak sih Mbak Novi nangis sejadi-jadinya karena bahagia? Iya itu di momen itu. Iya itu kan karena Mbak Novi kayak merasa
bangga, merasa bahagia, merasa bersyukur banget sampai akhirnya Mbak Novi nangis gitu. Iya, iya. Itu adalah puncak kebahagiaan, Mbak. Nangis Dan itu ketika saya mendapati tumor pertama kali, sakit pertama kali, justru aku nggak nangis. Jadi kayak bingung, kayak takut gitu loh deh. Jadi bukan nangis, jadi wah masa aku resah gitu iya mungkin, jadi Mbak, ya? masa aku mau jadi aku nggak keluaran drop tuh loh, tapi aku nggak nangis. Kalau kamu bilang nangis itu bukan kesedihan, iya Jana kan seharusnya sedih ya aku sakit itu, tapi enggak. Apa ya, aku harus gimana nih sampai akhirnya selama 3 hari aku diem di kamar, nggak ketemu siapa, nggak megang HP, pokoknya nggak mau buka Google dulu, nggak mau periksa ke dokter, pokoknya diem aja 3 hari sampai akhirnya wah, daripada saya takut dengan kematian kan mending saya mempersiapkan kematian. Masih syukur saya. Kalau seandainya tumor ini bikin saya mati, kan belum tahu ini kanker apa tumor, cuma kan pikirku udah kanker, udah mati kan gitu. Iya. Kalau memang saya mati gara-gara ini kan aku masih bisa mempersiapkan daripada mati dadakan gitu. Jadi itu yang akhirnya buat saya bangkit. Oh ya, apa nih mimpi yang belum kecapai? Oh, aku belum ke Paris nih. Dulu kan kepengen biar untuk ngejar itu kan. Tapi semuanya tercapai pas itu momen saya pas di Hotel Jeddah itu nangisnya sampai gitu loh. Makasih ya Allah, makasih. Nangisnya yang karena ngerasa bersyukur, bahagia, terlewat bahagia kan. Bahagia. Terus selain rezeki juga banyak ya deh ya. Aku tuh lebih kalem, lebih tenang, lebih dewasa menyikapi hidup gitu. Banget. Jadi lebih tenang walaupun masih ada bednya ya, tapi aku ngerasain tuh makasih di umur segini, makasih dikasih penyakit, dikasih sakit, itu sebagai warning. Ini dari titik balikmu Nov gitu. Jadi oke, saya terima, bahkan kadang-kadang kan tumor nih dalam tubuh ya. Kira-kira nanti kalau sudah dia pergi, aku kayaknya kehilangan tumorku deh kayak gitu. Karena udah dia yang selalu kayak mewarning saya kayak ini. Dan kalau nangis sedih mungkin masih bayi ya, masih anak-anak, masih di pondok, itu kan wajar kataku ya deh ya. Ya wajar. Jadi kadang nggak betah juga kita nangis. Nah, maksudnya yang nangis ketika ada pos itu hilang itu Jadi aku kan tinggal sendiri di rumah ini. Pagi-pagi aku pernah deh sebelum subuh aku udah bangun ya, terus aku tuh ke belakang nih nyari angin-angin gitu. Gue tuh nangis, ya Allah makasih banyak, ini yang saya inginkan, hidup ini yang saya inginkan. Jadi benar katamu, nangis itu sebenarnya puncak kebahagiaan. Cuman kalau nangis karena sedih, aku sering Mbak, bukan cuman itu. Pernah aku nangis karena aku nggak ada uang sama sekali untuk uang saku Yasa. Serius. Iya. Jadi Yasa mau sekolah. Sama sekali aku nggak punya uang sama sekali, Mbak. Nol. Aku gini, aduh gimana gini. Sampai besok. Lu nangis kenapa sih, Dek? Ya nangis karena aku ngerasa nggak bisa memenuhi kebutuhan. Nangisku karena itu. Lu merasa gagal nggak sih? Waktu itu aku merasa gagal. Aku merasa gagal sebagai seorang suami dan sebagai ayah. Oh my God. Ya itu juga yang membuat ya aku harus kerja, aku harus kuat. Akhirnya aku buat lukisan ayam cemani single factor itu. Ya laki-laki ya. Iya, aku sebagai laki-laki aku single factor. Aku harus bertarung walaupun sendirian. Aku bertarung melawan diriku sendiri, melawan egoku, mengorbankan semua. Aku pengen ini, tapi harus memprioritaskan kebutuhan keluarga, kebutuhan anak. Di situ posisi kadang aku memang nangis dan sering nangis di posisi seperti itu. Karena belum mampu membahagiakan. Buat aku, apa yang aku kasih sekarang, apa yang aku lakuin sekarang itu belum bisa dan memang belum sampai ke ukuran bahwa aku sudah membahagiakan keluargaku, belum sampai. Itu yang kadang buat nangis. Nggak nangis sih, sedih, lebih ke sedih. Ya, karena nangis itu ya itu katamu puncak dari kebahagiaan. Kalau sedih ya beda lah dengan nangis gitu ya. Menangis adalah bentuk ekspresi dari bahagia. Ketawa adalah bentuk tertinggi mengekspresikan sebuah kesedihan. Ini fakta apa cuma sastra, Dek? Fakta. Aku waktu kehilangan Freya aku sampai oh my God.
Itu ketawa, Mbak. Oh my God. Itu ketawa banget serius. Oh. Dan fakta itu kalau bukan ketawa deh, itu stres sudah, kamu depresi kamu. Tapi kan ketawa. Oh my God. Oh. Contoh, Mbak Novi ketika bersyukur, Mbak Novi ketika nangis. Justru ketika Mbak Novi merasa bersyukur banget, iya. ketika bahagia banget. Ya itu contohnya kan. Oh, kalau ketawa. Tertawa adalah puncak dari kesedihan itu. Ya. Jadi semakin banyak orang ketawa, jadi mungkin dia sedang banyak kesedihan. Ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apa ini terakhir nih? Apa yang bikin kamu nyesel? Aku dulu ya. Ya. Gue nyesel nggak menyelesaikan S3 gue secepat mungkin sampai akhirnya ayah saya meninggal dan tidak hadir di acara promosi doktorku karena jadi kayak gini deh, saya tuh Abi itu kepengen keluarga besar, sepupu ponaannya ada yang S3. Dan sebelum Abi itu meninggal, dia cerita, jadi dia pernah ngikut acara reunian waktu masih dia kuliah. Semua anaknya itu, oh anak saya jadi dokter, anak saya jadi polisi, jadi apa. Terus abiku bilang ini, anak saya S3 gitu. Tapi belum lulus, masih sekolah gitu, anak saya S3. Wow, keren. Jadi semua orang tuh pada Jadi yang tadinya Abi itu kan anak-anaknya masih belum jadi-jadi, itu cuma PNS mbakku ya. Jadi teman-temannya kan biasa kalau reuni kan cung-cungan kan deh. Iya biasa. Oh, anakku polisi. Membanggakan anak. Iya, membanggakan anakku. Nah, jadi Abi tuh nggak punya, terus langsung cuma bilang anakku lagi S3 gitu. Wah, keren. Itu teman-temannya bilang keren gitu loh. Lah artinya pas aku pengen ngasih yang doktornya, gelar doktornya, itu kan mau ngasih ke Abi karena itu yang membuat dia keren gitu. Dan itu maksudnya sudah dipanggil duluan. Dan kelamaan gitu ya, S3 aku sampai 7 tahun hampir DO. Kelamaan, aduh nggak tahu lah, aku kelamaan, aku nyesel itu dan marah sama diriku sendiri. Kenapa aku nggak segera? Karena seharusnya bisa selesai. Ya, dan aku nggak tahu kalau Abi akan meninggal kan. Cuma seandainya cepet gitu loh deh, sebelum Abi meninggal, kan Abi meninggal 2018, aku lulus 2020, 2 tahun. Itu pun baru digarap setelah Abi meninggal. Jadi aku kayak kelamaan drama, kelamaan pencarian apalah aku nyesel menyanyiakan waktu. Nyari apa aku nggak ngerti gitu ya. Jadi pas Abi nggak ada, ya udah dokternya aku pengen saya kasih ke Abi malah nggak ada Abi gitu. Itu yang bikin aku nyesel. Kalau yang lain karena setiap keputusan dan kepilihan itu kan ada konsekuensinya, dan saya sudah siap sehingga aku nggak pernah nyesel. Kayak misalnya kayak justru sekarang apa yang saya lakukan itu semuanya akan ada indahnya gitu loh deh. Kayak misalnya aku waktu itu kuliah S1-nya di tafsir hadis. Terus aku ngambil sosiologi, iya kan ya. Terus itu kan sempat tengkar sama bokap. Kenapa nggak linier gitu? Karena kan nanti kamu nggak jadi dosen. Aku nggak mau jadi dosen. Jadi keputusanku memang kayaknya bener-bener. Dan sekarang kan aku jadi anggaplah nemenin jamaah ke umroh gitu. Itu kepake semua ilmunya. Tafsir hadis umrohnya, sosiologi ya jamaahnya gitu loh. Terus kepake semua deh. Jadi apa yang sekarang saya putuskan dari dulu yang sampai tengkar-tengkar sama bokap, itu semuanya kepake. Jadi gak ada yang aku nyesel gitu loh. Terus aku pernah apa gitu itu gak ada nyesel. Yang paling nyesel itu aja kelamaan. Karena terlalu nunda sih Mbak ya. Maksudnya kesel pokoknya. Yang disesali itu karena sesuatu itu sebetulnya harusnya ada pilihan untuk lebih mempercepat gitu kan. Ada pilihan lain tapi Mbak Novi tidak memilih untuk yang lain itu. Itu yang membuat nyesel gitu. Iya, itu. Kamu apa? Aku apa ya? Nyesel pernah ke Malaysia. Yang mana? Ya, yang nyesel karena pernah jadi TKI. Kenapa, Dek? Iya karena waktu itu aku sempat cerai sama istriku. Makanya aku menyesal. Seandainya aku tidak ke Malaysia mungkin tidak akan pernah ada drama aku cerai atau
Ya, 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 ya. Mungkin ya. Ya, ya, Tapi ya. tujuan ke Malaysia dulu kan memang aku ingin merasakan rindu. Merindu apa? Ya rindu kangen sama Oh, istri. ingin berjarak, ya, biar kangen. Dan akhirnya jarak ternyata berjarak itu ya sampai aku akhirnya pisah sampai talak, sampai cerai sama istriku. Karena lu baru nikah sih, malah jauh-jauhan. Baru sih, Mbak. 2,5 tahun, 3 tahun. Oh, 3 tahun nikah baru ke Malaysia. Baru ke Malaysia. Oke. Makanya yang buat aku nyesel ya, aku nyesel pernah sempat ke Malaysia. Waktu itu siapa yang diajak rempuk? Kamu mau ke Malaysia? Nggak ada. Aku sama istriku karena waktu itu juga kepepet sih, Mbak. Karena Masalah finansial. Iya, masalah finansial karena kepepet. Akhirnya aku ke Didi. Didi kan kebetulan sering tuh mondar-mandir Malaysia Indonesia. Aku ikut poh. Ayo. Akhirnya aku buat paspor, ikut Didi. Tapi niatku memang aku ke sana kerja, bukan buat jalan-jalan. Aku kan punya target paling nggak 1 tahun nggak, targetku waktu itu 2 tahun ke 3 tahun lah aku di sana gitu. Karena juga banyak hutang lah aku dulu. Oh iya, itu yang Akhirnya bikin hutang, trigger ya. Ya karena keputusan untuk berangkat ke Malaysia dan aku tidak berani untuk mengambil resiko tetap di sini. Makanya aku sampai cerai itu sama istriku. Harusnya memang ada pilihan-pilihan selain ke Malaysia. Mungkin aku punya pilihan-pilihan dulu, tapi aku mengabaikan itu karena di satu sisi aku pengen gimana kalau ada jarak gitu. Ya. Makanya aku bilang ke istriku, tujuanku ke Malaysia sebetulnya bukan cuman karena kerja, karena aku ingin merasakan rindu. Tapi ternyata ya rindu itu sakit. Iya. Ya sih, itu aja sih yang pengen di-share pada episode ini. Apa yang membuat kamu nangis, apa yang membuat kamu nyesel, tapi setidaknya apa yang sudah yang sudah kita jalani sampai saat ini memang tidak perlu disesali. Iya, memang. Karena saya memahami tentang teori hukum alam semesta tentang ketepatan waktu. Semua itu berjalan sesuai dengan waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya kamu keluar rumah terus ada barang yang ketinggalan, terus kemudian kamu balik lagi ke rumahmu untuk ngambil barang itu, anggap saja HP ya. Kamu ambil HPmu. Jadi saya sarankan untuk duduk dulu, tarik nafas panjang, karena begitulah cara alam semesta, cara Allah menyelamatkan kamu. Oke. Jadi kenapa saya agak lama menyelesaikan disertasi sehingga Abi meninggal, atau bukan dari situnya, mungkin titik baliknya dari kenapa Abi harus meninggal sebelum saya lulus doktor. Itu adalah waktu yang tepat sudah. Sama dengan Freya, kenapa dia meninggal? Itu pasti ada, itu adalah bisa jadi bukan untuk menyelamatkan, bisa jadi itu cara bagaimana menyelamatkanmu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Mungkin semuanya sudah diatur karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya kecuali Allah yang lebih tahu. Kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya bukan apologi atau apa ngipas-ngipasin kita doang gitu. Cuma memang saya memahami bahwa ya teori hukum alam semesta itu tentang ketepatan waktu itu memang benar gitu loh. Benar gitu loh. Jadi jangan pernah walaupun ada kejadian yang menyakitkan, bisa jadi itu adalah cara bagaimana untuk menyelamatkan dari hal buruk yang lebih besar mungkin. Iya. Kan seperti itu. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Puisinya bahwa manusia itu seperti hotel. Tubuh kita tuh seperti hotel, diri kita tuh seperti hotel, di mana kita tidak tahu tamu yang datang ke dalam hidup kita, ya enggak? Tamunya macam-macam deh, ada yang jahat, ada yang baik, tapi kita mau nggak mau harus kayak resepsionis menyambutnya dengan lapang dada. Ada tamu yang ngerusakin kamar, bahkan ngambil barang, ya kan? Ngerusak semuanya, hancur, ya. Tamu dalam hidup kita ngehancurin. Mungkin itu cara bagaimana mau diberikan kehidupan yang lebih baik lagi, kayak gitu-gitu. Jadi ya
ya kalau kita lihat gitu ya sudah, hari ini mari kita hidup lebih baik ya, jangan sampai karena yang menentukan kita masa depan itu adalah hari ini. Yang lalu biarlah berlalu gitu kan, Pak. Tapi tetap menjadi kenangan terindah. Kenangan itu tetap ada rasa sedih, sakit, bahagia, semuanya itu akan tetap, Pak. Tidak bisa dilupakan. Iya. Cuman jangan jadikan sesuatu itu alasan atau hal yang bisa menghambat atau memperlambat kita sekarang dan masa depan, kan seperti itu. Ya. Dan makanya tujuan podcast ini, Dek, kan jadi jejak digital kita sebenarnya. Mau di komen kayak mau di subscribe, mau dilihat, aku tuh nggak peduli sebenarnya. Tapi nanti ini akan ditonton sama Yasa. Iya, aku dulu juga buat channel puisi itu juga bukan ya, tujuannya buat itu, Mbak, buat nge-save aja sih. Iya. Buat nyimpan. Jadi bukan untuk jadi konten kreator atau buat dapat monet dari itu, buat jadi subscriber, enggak. Karena sekarang puisinya sudah rampung itu 1 episode dan aku sudah balik sama istriku, maka puisi itu tidak dilanjutkan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton dan Ros, thank you. Thank you.